Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan video ini, kita akan membahas dua algoritma pengurutan data yang sangat populer dalam dunia pemrograman, yaitu merge sort dan counting sort. Kita akan mengimplementasikan keduanya dalam bahasa Java untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Ayo, mari kita mulai. Pada soal pertama, kita akan membuat atau mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Untuk nilainya kita tentukan dengan variabel A1, A2, A3, seterusnya hingga A8. Kemudian kita akan buat analisa kerja algoritmanya. Pada bagian pertama, yaitu merge sort, pertama-tama kita akan membuat program Java menggunakan algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan teknik divide and conquer, yaitu membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan masing-masing bagian, lalu menggabungkannya kembali. Berikut adalah data yang akan kita urutkan, yaitu 45, 12, 78, 34, 89, 23, 56, dan 10. Kita akan mengurutkan data ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Tampilan kode programnya seperti berikut. Setelah kita jalankan, hasil pengurutan akan terlihat seperti ini. 89, 78, 56, 45, 34, 23, 12, 10. Analisis kinerja merge sort atau descending. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang efisien dan stabil, cocok untuk data dalam jumlah besar. Untuk versi descending, dari besar ke kecil, cukup ubah tanda perbandingan dari kecil dari sama dengan menjadi besar dari sama dengan, tanpa mengubah struktur algoritmanya. Kompleksitas waktu atau time complexity. Merge sort membagi array menjadi dua bagian secara berulang hingga tersisa satu elemen, lalu menggabungkannya kembali. Proses ini membutuhkan waktu O atau n log n dan dalam semua kasus, baik kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Pada kompleksitas ruang atau space complexity, algoritma ini membutuhkan ruang tambahan sebesar 0 atau n karena membuat array sementara untuk proses penggabungannya. Artinya, merge sort ini tidak bekerja secara in place. Sedangkan pada stabilitas algoritmanya, merge sort adalah algoritma stabil, artinya elemen yang sama akan tetap dalam urutan relatif yang sama setelah diurutkan. Versi descending tetap bisa menjaga stabilitas jika penggabungan dilakukan dengan hati-hati. Jadi, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu sebesar O atau n log n di semua kasus, baik di kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk. Merge sort sangat efisien untuk data dalam jumlah besar, namun membutuhkan ruang tambahan karena proses penggabungan array. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang counting sort. Kita akan menggunakan algoritma counting sort. Counting sort bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan dari setiap elemen, lalu menyusun kembali elemen-elemen tersebut berdasarkan frekuensinya. Kita akan menggunakan data yang sama, yaitu 45, 12, 78, 34, 23, 89, 56, dan 10. Berikut adalah kode program counting sort-nya. Setelah dijalankan, hasil pengurutan dari terbesar ke kecil adalah 89, 78, 56, 45, 34, 23, 12, dan 10. Menurut analisa kinerja counting sort merupakan algoritma pengurutan yang sangat efisien untuk data bertipe integer dengan rentang nilai yang tidak terlalu besar. Algoritma ini bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen,
lalu menyusun kembali elemen-elemen tersebut berdasarkan jumlah kemunculannya. Dari sisi kompleksitas waktu, counting sort memiliki performa sebesar 0 atau n plus k, di mana n adalah jumlah elemen dalam array dan k adalah nilai maksimum dari elemen-elemen tersebut. Karena tidak memiliki perbandingan antar elemen seperti algoritma pengurutan tradisional, counting sort dapat bekerja dengan cepat terutama jika nilai maksimum atau nilai k tidak terlalu besar. Untuk kompleksitas ruang, counting sort membutuhkan array tambahan bernama count yang ukurannya sebesar nilai maksimum elemen ditambah 1. Artinya, algoritma ini memiliki kompleksitas ruang sebesar 0 atau k meskipun efisien secara waktu. Penggunaan memori tambahan ini menjadi pertimbangan penting, terutama jika nilai maksimum sangat besar. Adapun kelebihan utama dari counting sort adalah kemampuannya untuk mengurutkan data integer dengan sangat cepat dan efisien. Karena tidak menggunakan perbandingan dalam elemen, algoritma ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengurutan cepat dan deterministik. Namun, counting sort juga memiliki beberapa kekurangan. Algoritma ini tidak cocok untuk data bertipe non-integer atau data dengan nilai maksimum yang sangat besar, karena akan menyebabkan pemborosan memori. Selain itu, counting sort tidak bisa stabil secara default, sehingga urutan elemen yang memiliki nilai sama bisa berubah setelah pengurutan, kecuali dilakukan modifikasi tambahan untuk menjaga stabilitas. Jadi, kesimpulannya, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu atau nilai O, n plus k, di mana k adalah nilai maksimum dalam array. Counting sort sangat cepat untuk data bertipe integer dengan rentang nilai yang kecil, namun cocok untuk data nilai besar atau data bertipe non-integer. Jadi kesimpulannya dari dua algoritma ini, kita bisa melihat bahwa merge sort lebih fleksibel untuk berbagai jenis data dan counting sort lebih efisien untuk data integer dengan rentang kecil. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada jenis data dan kebutuhan pengurutan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih.